Datuk Kubah Syekh Haji Abdul Ghani bin Lamid, dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menyimak daripada manaqib atau biografi singkat beliau, yang mana manaqib ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, nama dan asal usul, kemudian yang kedua latar belakang pendidikan, dan yang ketiga keteladanan, keempat karomah, dan yang kelima keluarga, serta yang terakhir adalah wafatnya. Nama dan asal usul. Datuk Kubah ialah sebuah gelar yang populer di kalangan masyarakat Kecamatan Haur Gading. Gelar tersebut mereka berikan kepada seorang ulama yang berkubur di desa Keramat sesudah wafatnya. Beliau adalah Syekh Haji Abdul Ghani bin Lamid yang berasal dari desa Pandulangan, Alabiu. Hanya saja tempat dan tanggal lahirnya tidak pernah diketahui hingga saat ini. Pada mulanya Datuk Kubah berkiprah di Alabiu sebagai ulama dan juru dakwah. Kemudian beliau pindah ke Haur Gading atas permintaan warga. Saat itu mereka sangat membutuhkan sosok guru agama untuk dijadikan panutan dan rujukan. Berkat perjuangan Datuk Kubah dan murid-muridnya, sampai sekarang Haur Gading menjadi daerah yang religius, maksudnya yang agamis. Ketika masih menetap di Alabiu, Datuk Kubah mempunyai seorang santri dari Haur Gading yang bernama Haji Ali Junaid. Beliaulah yang dipercaya masyarakat untuk melobi Datuk Kubah agar bersedia tinggal di Haur Gading. Beliau adalah kakek almarhum Guru Haji Ridwan yang ditunjuk Datuk Ismail, salah seorang putra Datuk Kubah, sebagai penyelenggara haul di Langgar Darul Karomah. Langgar yang biasa beliau mengadakan pengajian rutin semasa hidupnya. Latar belakang pendidikan. Datuk Kubah memperdalam ilmu agama di Mekah Al-Mukarramah dengan para masyayikh di Masjidil Haram. Kealimannya mendapat pengakuan dari berbagai lapisan, tak terkecuali sesama alim ulama. Hal ini dibuktikan dengan pengangkatannya sebagai ketua kerapatan Qadhi untuk wilayah Amuntai dan sekitarnya. Semenjak berdomisili di Haur Gading, terkadang dari kitab-kitab koleksinya terselip catatan berbahasa Arab yang ditulis dengan begitu indah. Pernah pula ditemukan surat yang isinya meminta kehadiran beliau untuk membagikan warisan seseorang sesuai disiplin ilmu faraid. Datuk Kubah juga pernah diundang Surgi Mufti Syekh Haji Jamaluddin ke kediamannya di Sungai Jingah, Banjarmasin. Tujuannya ialah untuk bertukar pikiran mengenai jawaban atas 70 pertanyaan yang dikumpulkan dikumpulkan Surgi Mufti dari masyarakat Banjarmasin. Setiap pertanyaan beliau jawab dengan cepat dan tepat, sehingga Surgi Mufti memohon kepada beliau agar menetap di Banjarmasin saja. Namun beliau mengatakan bahwa dirinya sudah mengemban tugas dan amanah di Amuntai. Kemudian keteladanan. Sebelum berdomisili di Haur Gading, hampir setiap pekan Datuk Kubah pulang pergi Alabiu Haur Gading. Beliau dijemput oleh warga Haur Gading dengan menggunakan jukung. Besoknya beliau diantar kembali ke Alabiu. Sebelum jukung berlabuh, masyarakat Haur Gading selalu membekalinya dengan ikan-ikan segar yang banyak. Sesampainya di Alabiu, bekal tersebut tidak disimpan atau dijadikan ikan asin, melainkan dibagi-bagikan gratis kepada para tetangga. Dalam mengajarkan ilmu agama, Datuk Kubah merupakan sosok ulama yang gigih dan tak kenal lelah. Segenap kemampuannya dikerahkan untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dan mempertahankan faham ahlus sunnah wal jamaah.
Beliau bersama masyarakat mendirikan Masjid As-Suada di Desa Waringin yang menjadi pusat kajian kitab-kitab kuning dari berbagai disiplin ilmu. Di samping juga beliau mengajar secara rutin di Langgar yang sekarang dinamai Darul Karomah. Di awal masa pembangunan masjid tersebut, penyangga salah satu tiang guru atau pandal pernah patah, sehingga tiang yang disangganya nyaris roboh. Dengan sigap Datuk Kubah berusaha menahan tiang yang lumayan berat itu dengan cara memeluknya. Kemudian seorang pekerja bangunan yang berasal dari desa Kayakah datang membantu. Setelah kejadian ini, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembangunan berjalan lancar sampai selesai. Datuk Kubah juga dikenal sebagai tokoh agama yang anti penjajah. Sikap ini diwariskan kepada anak cucunya, putranya yang bernama Haji Ahmad dan cucunya yang bernama Haji Anwari bin Haji Ahmad, serta menantunya yang bernama Sofura, salah satu istri Haji Ahmad, gugur saat berjuang melawan Belanda. Ketiganya disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa, Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa, Hulu Sungai Tengah. Kemudian Karomah. Banyak cerita di masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kharikul adah yang nampak pada Datuk Kubah, baik semasa hidupnya atau sesudah wafatnya. Di antaranya ketika kemarau panjang melanda, masyarakat mengajaknya untuk melaksanakan sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Usai mengimami sholat, beliau langsung menadahkan kedua tangan seraya memanjatkan doa. Tiba-tiba langit berubah menjadi mendung dan hujan turun dengan derasnya. Pada suatu hari Datuk Kubah berangkat menuju negara lewat jalur sungai dengan menaiki sampan atau jukung. Ternyata di tengah perjalanan hujan sedang turun, tapi murid yang menemaninya melihat keganjilan. Air hujan tidak menimpa mereka berdua, bahkan jukung yang ditumpangi tidak basah sedikit pun. Pernah juga Datuk Kubah berjalan melewati seseorang yang sibuk menjemur padi yang baru ditanam. Lalu beliau menyapa dan menyuruhnya bersegera mengemas padi-padi itu karena sebentar lagi hujan akan turun. Sekonyong-konyong langit berubah menjadi gelap dan hujan mengalir dengan deras. Padahal sebelumnya cuaca begitu panas dan langit nampak cerah dan terang. Sewaktu Datuk Kubah sudah sakit-sakitan, kemarau panjang kembali melanda. Warga mengadu kepadanya. Maka sang Datuk meminta dinaikkan ke tandu dan dibawa berkeliling kampung. Tak berapa lama kemudian hujan sudah membasahi bumi Haur Gading. Sesudah wafatnya, pasukan Belanda pernah masuk ke kecamatan Haur Gading dengan memikul senjata. Begitu mereka akan melewati kubur Datuk Kubah, mendadak kabut tebal muncul dan mengaburkan pandangan mereka. Akhirnya mereka tidak bisa meneruskan perjalanan dan memutuskan untuk berbalik arah. Hal yang serupa juga terjadi pada serdadu Jepang. Mereka muntah darah tatkala berjalan di depan kuburnya. Kemudian keluarga Datuk Kubah menikah dengan seorang perempuan Alabiu yang bernama Hajah Rashidah, yang kuburnya ada di samping kubur beliau ini. Sebenarnya beliau juga pernah menikah dengan perempuan lain, namun yang melahirkan keturunan hanya Hajah Rashidah. Darinya beliau memperoleh 5 orang anak, 4 laki-laki dan 1 perempuan, yaitu yang pertama Haji Muhammad Adnan yang kuburnya ada di depan kita ini. Nah, jadi itu Hajah Rashidah istrinya, dan ini adalah putranya Haji Muhammad Adnan yang juga beliau ini datuk daripada Kanda Muallim Haji Ahmad Suhaimi LC. Nah, kemudian yang kedua adalah Haji Maksum. Nah, ini beliau tinggal di Alabiu dan kuburnya pun ada di Alabiu. Di antara keturunannya yang terkenal di Kandangan sebagai pedagang yaitu Kanda Haji Ahmadi. Nah, kemudian yang ketiga
adalah Haji Ahmad. Ini yang seperti dikatakan tadi, beliau tidak tinggal di Haur Gading, melainkan merantau ke Barabai, sehingga beliau pun wafat di Barabai. Dan beliau adalah datu daripada mana tadi, Kanda Muallim Haji Khairani, dan juga datu daripada ulun sendiri. Nah, kemudian yang keempat Hajah Fatimah. Nah, ini kuburnya ada di depan sana, satu-satunya anak perempuan daripada Datu Kubah. Dan yang kelima Haji Ismail, ini juga kuburnya ada di depan sana. Dari kelima anak di atas yang menurunkan dzurriyyah ialah Haji Muhammad Adnan, Haji Maksum, dan Haji Ahmad. Haji Muhammad Adnan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Hajah Jalifah. Haji Maksum mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Suriyah, dan dua orang anak laki-laki yang bernama Haji Mansur dan Haji Jahri. Sedangkan Haji Ahmad mempunyai 4 anak perempuan, yaitu Hajah Masrubah, Hajah Masitah, Asma, dan Turiyah, dan 2 anak laki-laki, yaitu Haji Abdul Rashid dan Anwari. Nah, kemudian yang terakhir adalah wafat. Datu Kubah wafat pada malam Senin tanggal 15 Rabiul Akhir 1336 Hijriah, bertepatan dengan 26 Januari 1918 Masehi. Jenazahnya disemayamkan di pekuburan kaum muslimin yang berlokasi di Desa Keramat, Kecamatan Haur Gading. Warga Haur Gading dan sekitarnya sangat berduka atas kepergian sang datu yang jasa-jasanya teramat besar di mata beliau. Saat sedang dimandikan, banyak anak-anak yang masuk ke bawah kolong rumah guna mengambil berkah air yang jatuh dari jasad beliau. Ternyata di kemudian hari mereka menjadi orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta bakti kepada kedua orang tua. Keberkahan juga dirasakan oleh para wanita yang pernah berkhidmat kepada beliau. Di antara keturunan mereka ada yang menjadi tokoh-tokoh agama dan masyarakat, seperti nenek Kiai Haji Muhammad Janawi, nenek Kiai Haji Abdul Hamid, nenek Kiai Haji Hadran, nenek Kiai Haji Astani, nenek Haji Husni, nenek Haji Sayuti, dan lain-lain. Nah, inilah manaqib atau biografi ringkas daripada Datu Kubah Syekh Abdul Ghani bin Lamid.